Yo, kembali lagi dengan saya Dr. Tirta alias Peng 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 di konten hari ini. Sesuai janji, banyak teman-teman yang bertanya mengenai sepeda. Saya akan bahas. Sekarang saya sengaja di outdoor ya, karena ini hari kedua puasa. Saya tetap beraktivitas seperti biasa sebenarnya. Dan ini ada le mineral dingin, tidak tergoda saya. Saya yang bisa rentan membatalkan puasa saya adalah kalau ada pegawai atau karyawan yang membuat masalah di toko saya. Nah itu akan membuat emosi saya bergejolak, fix batal kalau itu. Cuman kalau cuman minuman, enggak. Dingin sih. Selama puasa tetap akan dipajang, walau enggak diminum. Hari ini kita akan review sepeda-sepeda. Jadi kita langsung jalan aja ke depan buat teman-teman biar tahu. Tapi buat kalian tahu, sebenarnya alasan saya bersepeda itu adalah karena pengen mengulang memori masa lalu. Jadi dulu ketika saya SD, saya tuh sering buat goes sama bapak saya dari Colomadu ke Waduk Cengklik, kadang Colomadu ke Embarkasi Haji, kalau nggak Bandara, kalau nggak ke Gelora Manahan, itu biar tiap pagi biasa ada pasar kaget. Saya dulu pakai Haze, pakai Strada, kadang pakai BMX yang Wim Cycle yang lawas tuh. Terus saya goes juga dari SMP SMA sampai akhirnya ketika kuliah saya pakai, pada waktu itu masih frame-frame biasa ala-ala Visep dan masih pakai solois, tapi belum join komunitas karena masih ngerasa bocah ya kan. Tongkrongannya kalau dulu adalah CLFR ya, Last Friday Ride. Terus saya juga Susankers pernah sponsor Fisgir Kaskus YK di acara di Kriterium di Maguwarjo dulu, zaman dulu banget. Jadi memang ketika pada waktu itu ada teman saya ngajak sepedaan lagi, terus nostalgia. Jadi kalau ditanya kok Tirta bisa antar kota, karena memang dari SD kelas 3 kelas 4 saya biasa ke Pengging, terus ke Telatar, ke Cengklik, ke Gor Manahan, Embarkasi Haji, kadang ke Sambi, ke Simo, itu bareng bapak saya. Dan yang ngajari saya olahraga lari tiap pagi juga bapak saya tiap jam 4:30 di lapangan depan SMA 1 Colomadu. Nah itu nostalgianya karena sekarang udah kembali lagi. Dan sekarang saya akan bahas, sambil pakai ini, tantangan. Nggak mungkin batal saya, ya kan? Dingin. Pajang aja, le mineral. Karena air mineral mengandung esensi lengkap. Kita langsung ke sana, ruang utamanya. Jadi yang pertama ini ada Polygon. Ini adalah Polygon Helios A8, kelihatan nggak? Ini adalah Polygon Helios A8. Polygon Helios A8 ini saya beli kalau nggak salah di 2021. Dan ini ukurannya M, jadi fit di antara size 50 sampai 54. Dan di sini saya bike fittingnya langsung di Teknobike. Saya potong stemnya itu sekitar 1 cm-an. Stemnya ini seukuran kalau nggak salah 10-11 di ukuran oversize. Dan ini barnya di ukuran 42, dua-duanya merek FSA. Untuk bar tape-nya saya pakai 3T. Dan ini seatnya saya pakai merek Pro, biasa saya pakai merek Fabric. Saya suka yang seperti ini dan fit. Dan untuk bike fittingnya saya geser di paling belakang, karena memang torso saya itu lebih panjang ya daripada insim. Jadi biar nggak terlalu bungkuk tapi benar-benar anatomis. Terus untuk wadah bidan saya pakai Topik. Ini karena luar kota harus dikencengin lagi. Ini saya pakai, ini bawaannya ya udah Ultegra mekanik 11 speed. Saya belakang pakai Nova Ride ganti keramik. BB saya ganti Sibir. Untuk wheelset saya pakai Kempi Bora 60 karena memang pengen penasaran aja kalau yang WTO atau Wind Tunnel ini yang ukuran 60 gini kayak apa. Ternyata memang enak kalau buat yang anginnya rendah. Kalau angin sampingnya gede memang ketiup angin banget. Terus ini untuk ban saya ganti berkali-kali. Pertama saya pakai Soal B, nggak cocok. Saya ganti lagi dengan Conti GP 5000, bocor 2 kali karena ya rebel banget lah makanya lah. Terus habis itu ganti lagi pakai Rando buat Audax, bocor yang depan. Ukurannya saya pakai 28 dua-duanya. Terus sekarang saya pakai Vittoria Corsa. Ini gripnya lurus gini karena memang buat antar kota. Polygon ini udah saya buat Audax, sudah buat ke Fondo, ke Serpong tapi via salah ini ke Peak
bolak-balik itu 100, tapi kita muter-muter dulu lewat fluid, terus kita muter dulu Sudirman 3 kali, terus ini sudah juga dibawa ke Jakarta, Jogja. Dan ketika Audax dulu hancur, jadi karbon sama karbon itu memang enak, tapi kelemahannya kalau kena angin samping remuk ini, ketiup banget, jadi harus kuat otot uppernya untuk menahan. Dan yang paling nyenengin dari ini adalah kalau memang buat jalan berlubang, karbon tuh stiff. Harusnya kalau kita buat jalan berlubang, lebih baik kita pakai wheelset tuh alloy. Kita bisa pakai DT Swiss yang buat disc brake alloy, atau pakai Kempis Piroko yang harganya sekitar 9 atau 8 jutaan. Kenapa? Karena kalau karbon sama karbon tuh stiff, ketika kena lubang yang rusak nanti rotornya. Jadi nanti getarannya itu akan ke rotor, sehingga nanti rotornya bisa goyang dan akhirnya membuat si kampasnya rim ini jadi habis, bisa jadi blong. Nah, jadi disarankan buat teman-teman yang belum biasa endurance, belum biasa antar kota ya. Karena kan kalau antar kota itu tracknya kita nggak tahu. Kadang lintasannya bisa aspal halus, bisa lubang, bisa beton, bisa aspal tajam, aspal kasar. Nah, kalau lintasannya aspal halus semua enak pakai karbon. Tapi kalau lintasan aspal kasar apalagi yang berlubang, siap-siap aja kita pasti punya problem. Kalau nggak bannya yang kalah, rotornya yang kalah, atau groupsetnya yang kalah. Resetnya maksudnya, atau sprocketnya yang kalah. Nah, jadi disarankan banget buat antar kota ini harus ganti alloy. Tapi kalau memang mau maksa pakai ini nggak apa-apa, tapi siap-siap ganti ban dalam, bawa ban dalam serep ukuran 28. Nah, ingat kalau WTO 60 ini pentilnya harus ukuran yang di atas 45 juga. Kalau kamu pakai yang 30-an, 50-an mepet nanti dia. Dan harus usahain kalian bisa ganti ban sendiri. Kalau karbon nggak apa-apa ya, jadi ganti bannya memang cukup hati-hati, kalau nggak nanti kroak gitu. Makanya disarankan pakai alloy dari ini. Terus yang ini bike fitting semua. Saya percaya banget bike fitting karena bike fitting yang bagus tuh akan mencegah nyeri-nyeri yang nggak perlu. Jadi kalau kita sepedaan, nyeri-nyeri yang aneh itu kadang nyeri punggung sama nyeri punggung sama nyeri pundak. Itu artinya bike fittingmu nggak pas. Artinya kamu terlalu nunduk atau terlalu bungkuk. Bike fitting yang pas itu nyerinya nyeri capek. Jadi kayak bisa paha, betis, pegelnya pegel capek, bukan kesemutan. Kalau sampai pahamu atau kemaluanmu atau selakamu kesemutan, itu bisa karena padding pantsmu salah, bibmu salah, atau memang seatnya terlalu kecil sehingga membuat beban dari pantat itu terpusat ke satu, yaitu ke kemaluan. Kalau misalkan pantatmu ledes sampai lecet, itu jelas padding pants sama seat yang salah. Kalau misal kamu terlalu pegel di bagian kemaluan, berarti antara seatnya ini terlalu naik atau terlalu turun. Kalau misalkan pundakmu yang sakit, berarti kemungkinan antara stem atau handlebar yang posisinya salah. Kalau misal kamu terlalu sini sampai kesemutan, berarti kamu posisi handlebar terlalu ke atas. Jadi memang di sini tuh bike fitting adalah utama. Yang paling penting adalah bike fitting merek nomor 2. Lihat, saya pakai Polygon, ini saya beli full set 42 juta. Upgrade-nya 30, ini 72. Kalau dibandingkan dengan kelasnya kayak Canyon atau Trek atau Specialized S-Work atau Bianchi memang jauh banget ya. Cuman ini udah cocok bagi saya dan saya ngerasa cukup. Untuk klit saya itu lebih cocok memakai klit MTB, bisa dicek. Ini klit MTB. Ini klit MTB ya. Ini klit MTB. Kenapa saya kalau pakai klit road bike? Karena saya lintasannya nggak tentu, saya sering keluar kota. Itu kalau pakai klit road bike saya sering kepleset. Jadi sering kepleset. Jadi kalau buat napak licin, jalannya nggak nyaman. Jadi saya memutuskan untuk pakai klit road bike Shimano STR, dan ini nyaman. Saya bisa memakai sendal ini. Jadi kalau buat antar kota, saya lebih senang memakai sendal klit kayak gini. Memang untuk transfer power tidak sebagus sepatu. Saya pakai Shimano juga yang klit MTB. Tapi kalau untuk sendal, kalau kita antar kota, akap ya, antar kota antar provinsi, itu kalau kita goes terlalu lama, maka telapak kaki kita akan membengkak atau udem. Untuk supaya ketika kalau kita pakai size sepatu yang ngepas, apalagi pakai boa, krek itu, biasa kalau kita tuh terlalu bengkak, nanti menjepit kesemutan. Nah, kalau kita pakai sendal, ini kita bisa kompensasi, tidak terlalu jepit dan tidak cepat kesemutan. Jadi kita fokusnya adalah daya tahan lama. Dan enaknya kalau kena air basah langsung cepat kering. Kalau pakai sepatu apek bros, dan itu akan menyebabkan kaki-kakinya kisut. Ini untuk Polygon. Saya paling sering pakai ini tempur banget, bisa dicek dari ininya. Bisa dicek nih dari seatnya. Dan bar tape-nya aja udah ganti sampai 3 kali. Jadi memang ini adalah sepeda favorit saya yang saya sering buat antar kota. Berikutnya saya akan review. Ini adalah Cannondale. Jadi ini Cannondale. Ini Cannondale KT5. Saya beli frame-nya dari FTJ Bandung.
Ini azan asar dulu ya. Skip dulu, berhenti, nanti kita lanjut habis azan asar. Nah, dah. Ini size-nya size 54 alloy. Dan untuk wheelset saya pakai Mavic Crisium alloy. Untuk group set saya pakai Ultegra mekanik 11 dan masih rim brake Ultegra. Untuk stem ini saya pakai FSA, ukurannya sekitar 110 per 100. Untuk drop bar saya pakai Bone Ranger ukuran 42 lebar ya. Terus ini fittingnya sama persis dengan ini, sesuai yang ngatur adalah Technobike. Untuk seat post saya pakai, kalau nggak salah merek apa ini? Pro kalau nggak salah, lupa aku. Oh iya, ini Pro. Dan untuk seat saya pakai seat kesukaan saya, fabric. Terus berikutnya kalau dilihat ini tuh enak ya. Ini tuh size-nya saya pakai GP 5000. Saya size 25. Dan sepeda ini kemarin udah buat Jakarta Bandung. Jadi di turunan apakah blong? Jadi gini, enaknya kita pakai rim brake ini adalah ringan banget. Cannondale tuh Cat aja udah ringan yang alloy ya. Ditambah dengan pakai rim brake itu sangat ringan. Jadi ini buat tanjakan enak dan buat lurusan dataran juga enak. Buat jalan rusak sangat enak. Ini adalah sepeda menurutku paling nyaman. Usianya mungkin sudah lebih dari nyaris 2 dekade, nyaris. Tapi sangat nyaman. Dan yang buat teman-teman tahu, kalau pakai rim brake buat turunan dalam kondisi hujan tuh harus agak hati-hati. Jadi kalau kalian turunan itu kalian memang harus pintar mengendalikan sepeda. Jadi kalau kalian ngerem terus ini sambil kayak gini ya. Misal kita kita turunan ekstrim nih, kayak dari puncak pas ke Cianjur tuh turunan terus. Kalau kamu ngerem terus, itu saya jamin akan blong. Pasti blong, bahaya. Pasti blong. Nah jadi kalau bisa sih turunannya itu selang-seling ngeremnya. Jadi turun klek. Jadi kayak gini, maju dong. Kalau saya keturunan. Jadi kalau di turunan supaya nggak blong tuh jangan sampai kayak gini terus. Ini blong nih pasti. Ya, apalagi kena air. Jadi rem, tahan, gantian, depan, tahan. Jangan dua-duanya, selip. Jadi kalau kalian dua-duanya selip, ya. Jadi itu adalah triknya. Dan ini memang klitnya MTB juga. Saya samain klitnya. Saya jarang pakai klit RB. Ini total bangunnya saya sampai 40-an juta, ya 38 lah, nyaris 40 juta. Lebih mahal itu malah. Tapi nyaman ini. Tapi kalau buat hujan-hujanan saya bawa dua-duanya sih. Memang bisa dua-duanya. Tapi kalau jalan rusak saya prefer pakai ini. Yang berikutnya saya review ini titipan teman saya, tapi saya boleh make, enak. Mas Agung, titipannya Mas Agung ini, nggak tahu udah laku apa belum. Ini adalah Cherubim NJS, ini pure, bener-bener. Ini Mas Agung dapatnya sangat-sangat beruntung karena ini dapatnya bener-bener semua partnya NJS Jepang. Gila ini, nggak tahu dijual apa enggak. Ya, ininya Dura-Ace NJS, ini pure NJS dan ada tulisan di sininya, balapnya, headsetnya Dura-Ace, ininya Nito ukuran 100, dak, ininya juga Nito NJS, bahkan hubnya juga NJS, semuanya NJS, ini NKS, pure Jepang. Cherubim itu sepeda yang menurutku bukan sepeda, lebih ke art. Coba dilihat logo C-nya aja, lihat deh, rapi ya. Ini full setnya aja di angka 50-60 jutaan. Track bike NJS Cherubim ini full setnya 60 jutaan. Nggak tahu laku apa enggak. Ya, karena bukan punya saya ya.
ya udahlah ya, saya nggak akan review lebih lanjut, punya orang ya. Nah berikutnya ini Eddywork, ini yang saya buat kemarin solo ride Jogja Jakarta. Lihat nih bekas lukanya, ini sengaja nggak saya benerin karena akan menjadi kisah. Ini ketika saya crash di Cikarang, hancur nih. Ini split MTB. Jadi ini lebih mereknya Neo Retro ya. Jadi vintage, frame-nya doang steel, vintage. Tapi untuk group set dan wheel set semua diperbarui. Ini ban depan saya kempeskan karena memang nggak akan dipakai dulu. Ini size-nya kayak nggak salah 54, 56. Belakang wheel set saya pakai Kemsin. Depan saya pakai Kempi Atlanta 96. Ban belang depan 25, belakang 28. Untuk group set saya pakai Kempi Centaur, crank ukuran 1725. Crank 1725. Dan untuk ini saya stemnya pakai Deda, saya pakai yang paling pendek karena ini udah panjang top tube-nya. Terus ininya juga pakai Deda alloy. Terus yang bagian ini masih Kempi Centaur, ini ringan banget, puterannya enak banget, halus. Kempi memang untuk giri saja halus. Untuk seat saya pakai fabric yang karbon, shallow karbon. Ini udah menyentuh Jogja Jakarta solo ride dan sangat berkesan sekali ketika solo ride saya pakai ini. Ketika saya neo vintage, ini saya pakai stopper. Jadi biasanya kalau kita vintage tuh shifternya di downtup. Ini berkesan, tapi nggak akan saya pakai dulu biar memorinya terkenang. Untuk Marin saya lagi di test drive sama Billy Bong agar lebih enak karena masih banyak yang perlu setting. Ini punya teman saya, ini Samson. Ini size 52, kalau saya pakai masih kekecilan. Ini pakai Durais subsetnya. Oh ini kemarin wheel setnya ini wheel setnya Cherubim, dipindah sama Mas Agung di Samson. Ini yang kemarin dipakai sama Agung untuk goes di Jogja Jakarta Jogja, Glasar dinabrak karena blong. Nah ini yang favorit saya, ini fiksi saya, NJS. Ini Samson Illusion tipe tertinggi, saya beli dari Mas IG ya. Ini stem pakai Nito, race bar Nito, hairsetnya ini bar tape-nya Ori. Ini Sele Itali kalau nggak salah ini Mas IG belinya dari Om Roy kalau nggak salah. Ini pakai Veloci, seat post. Ini BB masih square, saya pakai cranknya ini Sugino 75, chainring Sugino Zen. Ini kalau nggak salah 47, ini mau naik jadi 48, ngicik banget soalnya 4718. Saya pakai pedalan MKS double two clip yang edisi mesh, dan memang ini enak banget, Paul. Ini buat harian enak banget. Saya sengaja iseng belang. Depan saya pakai Mavic Ellipse yang first gen, masih made in Rumania, limpahan dari si Mas IG. Belakang saya pakai Kempi, limpahan dari Eddywork, tapi saya build orang. Ini karena hooknya 32, ini 16 kali 32. Pakai hooknya Rolci kalau nggak salah. Size ban 25-25. Ringan. Favorit saya buat harian. Bahkan pas puasa saya goesnya pakai ini. Enak. Dan berikutnya ini adalah Makino size 53 yang pakai cingok. Cuman saya sering pakai juga. Ini untuk seat pakai mirip-mirip ala-ala fabric yang karbon. Ini seat side instinct. Ini pakai Nito seat post. Ininya untuk wheel stemnya nih pakai Grand Compe. Dropper pakai Specialized 40. Ini ukurannya 90, 80-an. Ini 53,5. Ini pakai crank Miche
chainring Mice. Ini COG-nya pakai Eurasia. Beli di Hotters. Hubnya belakang Durais. Depan nih pakai limpahan ini Wingman wheelset alloy. Dan ini sangat ringan. Ini sempat dipakai Cingok buat dari Boyolali ke Jogja. Ini enak deh. Ringan banget. Nih. Makino ini sparkle banget ya. Ringan. Total beratnya nggak sampai 8 kilo ini kalau nggak salah. Yang berikutnya ini Legend. Ini Visep. Ini masih dipakai sama tim saya. Namanya Das, tapi saya pakai juga. Masih saya mau restorasi ulang. Ini Visep. Depan pakai zoom dibalik tapi untuk stemnya. Ini pakai mungus. Terus ini bar tape-nya 3T. Ini pakai piece, tapi pedal masih mau direstorasi. Ada satu lagi saya punya Infinity, tapi barangnya ada di Jogja. Emang saya buat gua di Jogja. Sama satu lagi belum masih di setting, itu saya pakai Marin juga ada. Jadi memang ini semua saya pakai, saya tempurin. Rata-rata udah bocor lebih dari sekali. Semua sepeda saya itu udah pernah bocor. Dan memang itu kodratnya saya pakai. Kalau jatuh ya resiko. Dan salam satu aspal buat salam dua pedal, salam satu aspal buat pesepeda di seluruh Indonesia. Next, kapan-kapan aku akan masang action cam ketika aku goes antar kota. See you.